Selamat sore, selamat berjumpa di channel Jamal TV, jaringan Makam Lamongan Television. Ini sore ini kita kedatangan Mas Ispandoyo, aktivis yang kebetulan berdomisili di Paciran, sehingga kita mau membahas tentang peraturan daerah rencana tata ruang tata wilayah atau RT/RW, rencana tata ruang wilayah yang sudah digedok pada bulan Januari kemarin, yang menjadi polemik karena peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah ini sangat urgen, sangat penting karena berkaitan dengan masyarakat, yaitu mengatur tentang di mana lokasi industri, di mana lokasi pertambangan, di mana lokasi perumahan, pemukiman, dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga ini akan menjadi gambaran Lamongan yang akan datang. Sehingga teman-teman kemarin menseriusi beberapa bulan sampai ada demo mahasiswa, sampai ada gerakan-gerakan masyarakat dan seterusnya, dan sampai sekarang kita belum mencapai titik terang, Mas Is ya. Jadi kita mau bincang-bincang dengan Mas Ispandoyo. Sebenarnya perda tentang RT/RW ini gimana sih, Mas Is, yang sebenarnya kok sampai menjadi polemik, sampai menjadi protes, sampai menjadi demonstrasi yang lama di Lamongan beberapa bulan, sampai orang-orang Paciran dan masyarakat sekitar juga ikut turun ke jalan. Ini sebenarnya ada apa? Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nur Salim, Komandan Jamal, jaringan masyarakat Lamongan yang sampai hari ini cukup intens, serius membahas problem masalah-masalah yang di Lamongan, baik masalah kebijakan maupun masalah sosial, yang tentunya hari ini memang tema terkait RT/RW itu menjadi problem panjang sebenarnya. Kenapa kemarin ada kawan-kawan dari LSM NGO kepemudaan mahasiswa begitu getolnya mengawal RT/RW? Ada beberapa proses kebijakan yang memang tidak memenuhi syarat administratif perundangan. Terutama contoh satu, naskah akademik itu tidak nyambung dengan proses mekanisme yang berlaku di pembuatan perundangan. Itu. Kedua, semestinya ketika RT/RW itu kalau memang sudah ada, itu kan harus tidak buat baru tapi revisi RT/RW yang sudah ada. Tapi ujuk-ujuk itu muncul RT/RW yang berjangka 25 tahun, padahal itu masih ada waktu 15 tahun yang masih berlaku. Mestinya itu dijalankan. Kalau memang ada perlu perubahan berarti kan revisi RT/RW. Mestinya revisi. Itu terjadi. Seterusnya, kenapa teman-teman mengawal masalah RT/RW? Karena ada beberapa klausul. Mestinya di NA itu menjadi tolok ukur bahwa materi itu serius untuk NA itu naskah akademiknya. Sehingga apa? Naskah akademik itu proses penelitian yang dilakukan di bawah maupun secara yuridis itu berlaku keduanya. Sehingga apa? Tidak ada tumpang tindih antara kepentingan kelompok masyarakat maupun pengusaha bahkan pemerintah yang selama ini dilakukan di masing-masing pembentukan perundangan itu. Poin-poin apa yang diberatkan? Lah, poin yang kemarin sempat kita teman-teman buka itu ada beberapa peraturan atau usulan-usulan di RT/RW itu justru melegalkan sesuatu yang sudah ada yang sebenarnya itu sudah melanggar aturan. Ada perusahaan-perusahaan yang berdiri di area-area pertanian kelas 1 itu sudah ada kemudian diatur RT/RW itu biar terlihat bahwa ada aturan yang
melegalkan, itu yang pertama. Kedua, aslinya itu daerah pertanian. Daerah pertanian menjadi daerah industri. Dan itu yang sebenarnya kalau memang dibaca aturan pertanian, di aturan tertentu kalau mana yang dianggap tidak boleh maka tidak boleh. Tapi ini dengan ada aturan RT RW baru, usulan baru ini yang kemarin sudah diketok Januari itu, justru banyak mengatur yang sudah ada pelanggaran. Mestinya itu diselesaikan secara arbitratif dulu. Kalau memang ada pelanggaran perundangan aturan, berarti kan ada tindakan hukum lain. Seperti kalau memang perusahaan-perusahaan itu ada pelanggaran proses pendirian, berarti mereka harus ada penyelesaian secara arbitratif. Bahasanya kan berarti aturan perundangan yang bersifat perdata harus diselesaikan dulu, baru menjadi tolok ukur bahwa kalau memang toh ini melanggar, harus ada tindakan hukum yang jelas dulu, baru diatur kemudian hari. Selain itu ada usulan-usulan baru yang tentunya sangat riskan. Contoh yang sangat tidak masuk akal itu adanya usulan bandara di area pertanian di daerah Kecamatan Sugiyo. Semuanya area pertanian teknis. Kalau benar-benar dilakukan, nggak tahu ada perubahan di mana hari ini di gedok itu, karena kami sendiri belum menerima file asli hasil gedokan itu. Jadi RT RW yang asli sekarang kami belum menerima, alasan nomenklaturnya belum keluar, masih di pusat dan sebagainya, sehingga kami juga kesulitan mengawal RT RW yang sudah hari ini resmi menjadi peraturan daerah. Itu contoh-contoh, belum lagi di area Paciran tuh ada rencana detail. Ada poin-poin khusus yang ternyata di sana sangat sporadis, saya kira. Sporadis. Jadi memunculkan di 12 desa itu muncul industri. Bukan industri kecil, tapi arahnya untuk pengembangan industri besar. Di Paciran. Di Paciran. Ini ada gerakan masyarakat di sana, sampai panjang juga sama yang disampaikan di Lamongan, bahwa mestinya kalau mantoh itu perlu, harus ada kajian secara teknis. Mana yang perlu, mau tidak. Karena di sana sendiri lahan-lahan kawasan yang di area Paciran sangat terbatas. Tidak cukup luas untuk pengembangan industri secara besar-besaran. Berarti selama ini masyarakat Paciran tidak dilibatkan dalam penyusunan naskah akademik maupun perdanya itu? Dari beberapa masukan itu sifatnya terbatas. Masyarakat tidak, tapi yang sudah diajak untuk sosialisasi awal itu ternyata hanya perangkat desa. Jadi kades bahwa nanti ada terkait dengan RT rencana detail itu, tapi tidak tahu pengembangan kawasan industri seperti apa, tidak tahu dampak nantinya ketika ada industri besar seperti apa, itu tidak tahu sejauh itu, sehingga ada masalah besar jangka panjang ketika rencana detail dan RT RW ini benar-benar diberlakukan di sana. Apalagi gini, ada klausul di situ juga penggunaan air bawah tanah APT. Ya, kalau mantau perusahaan itu benar-benar berdiri sana, mereka mestinya kalau sumber mata air tidak memenuhi syarat untuk kepentingan perusahaan besar, maka penggunaan pemasangan pipa PET menggunakan air laut suling itu, sehingga tidak merugikan masyarakat secara umum. Karena masyarakat di sana sendiri untuk kebutuhan air minum saja masih sangat terbatas. Tapi ini ada di rencana detail, contoh beberapa poin itu penggunaan sumber mata air lokal yang digunakan. Contohnya banyak, termasuk penggunaan kawasan industri masyarakat ke industri kecil. Ternyata itu hanya dimunculkan Sendang Agung sama Paciran. Nah, mestinya ada usaha-usaha kecil menengah masyarakat di sana sangat diperhatikan, termasuk Sendang Dur yang hari ini terkenal batiknya. Ini belum yang Lamongan Selatan belum yang selatan. Ini khusus di Paciran nantinya sangat luar biasa. Belum lagi masalah laut, pesisir laut. Penggunaannya besar-besaran. Banyak kerusakan mangrove itu yang disengaja oleh perusahaan menggunakan tangan ketiga. Dengan alasan perluasan, kalau memang reklamasi, kemudian menghilangkan mangrove yang dilindungi negara, tapi kenyataannya negara tidak mampu melindungi mangrove yang sudah ada. Ini poin-poin yang muncul di sana, sehingga sampai hari ini
rencana RT/RW itu menjadi pertanyaan besar. Sebenarnya RT/RW itu digunakan untuk kepentingan siapa, itu yang menjadi problem besar. Jadi, Sekarang posisinya Perda RT/RW sudah digedok. Berarti apakah Mas Is sudah menerima dokumen hasil pengesahan itu? untuk hasil dokumen sampai hari ini belum nerima. Belum menerima secara resmi. Secara resmi belum. Terus kira-kira apa langkah yang ke depan yang akan dilakukan? Ya, langkah ke depan saya kira kita harus pegang dulu dokumen itu sehingga kajian ke depannya itu memang benar-benar memenuhi syarat untuk yang harus dilakukan maupun tidak, mana yang perlu didorong pemerintah, mana kepentingan kelompok masyarakat ini dilindungi maupun yang tidak, mana itu. Sehingga jelas nantinya. Sehingga kami belum bisa melakukan kajian secara mendalam ketika dokumen itu sendiri belum kita terima kita ini. Oke, terima kasih Mas Is. Berarti PR kita adalah bagaimana Pemda memberikan dokumen resmi hasil Perda yang sudah disahkan. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.